Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada kuliah pertama ini, saya akan menjelaskan pengertian jurnalistik, body of knowledge jurnalistik, dan kegiatan jurnalistik. Tiga hal ini saya harap dapat memberi pemahaman kepada saudara-saudara mengenai apa yang disebut sebagai jurnalistik. Baiklah saudara sekalian, pengertian jurnalistik banyak sekali ya, tapi saya hanya mengutip dua pendapat yang punya selisih waktu hampir 20 tahunan. Yang pertama, pendapat dari Ali Mokhtar Huta-Zuhud tahun 2003 dalam bukunya Dasar-Dasar Jurnalistik. Kemudian pendapat yang kedua dari almarhum Darussalam Santika dalam bukunya Jurnalistik Sebuah Pengantar untuk Praktek. Jadi dua buku ini selisih sekitar 19 tahun, 18 ya, 18 sampai 9 tahun. Dan kedua penulisnya sudah almarhum dan kedua-duanya saya kenal baik ya. Ali Mokhtar Huta-Zuhud ini almarhum bekas rektor atau mantan rektor ISIP, dan Darussalam Santika ini juga seorang wartawan yang luar biasa ya, yang mengabdikan dirinya sekitar 30-40 tahun di bidang jurnalistik. Baiklah, kita bahas pendapat pertama. Di sini Ali Mokhtar Huta-Zuhud mengatakan ilmu jurnalistik adalah suatu ilmu komunikasi praktika. Karena ilmu jurnalistik mempelajari penerapan dari pengertian-pengertian ilmu komunikasi teoretika dalam kehidupan manusia, yaitu cara penyampaian isi pernyataan dengan menggunakan media massa periodik. Jadi Huta-Zuhud mengartikan jurnalistik sebagai cara penyampaian isi pernyataan dengan menggunakan media massa periodik. Pendapat kedua, kita lihat juga dari Darussalam Santika. Sedangkan jurnalistik sebagai ilmu terapan daripada ilmu komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara atau teknik mencari dan mengumpulkan bahan berita hingga menyusunnya menjadi suatu berita atau reportase yang menarik di dalam media massa cetak, elektronik maupun digital. Jadi saudara sekalian, yang paling penting dari pendapat mereka berdua bahwa ilmu jurnalistik adalah suatu ilmu. Jadi itu hal yang penting sekali, karena banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa ilmu jurnalistik ini hanya kajian, hanya pengetahuan biasa atau hanya ilmu praktek. Ya. Jadi karena jurnalistik ini suatu ilmu, maka kita perlu pelajari. Kalau bukan ilmu, logiknya kita nggak perlu pelajari. Mengenai apa itu ilmu teoretika atau apa itu ilmu praktika akan kita bahas nanti. Jurnalistik sebagai suatu ilmu, kita bahas nanti juga ilmu jurnalistik sebagai ilmu praktika dari ilmu komunikasi. Kita lanjutkan dengan pengertian dari jurnalistik ini. Saudara sekalian, kalau kita buka buku-buku yang ada, ya, banyak sekali buku-buku mengenai jurnalistik. Ya. Kita akan menghadapi banyak pengertian-pengertian. Karena itu, hal yang penting lagi, karena jurnalistik ini sebagai suatu ilmu, maka kita perlu tahu apa saja isi dari jurnalistik ini. Ya. Dalam pengertian-pengertian yang ada, kita jarang menemukan body of knowledge jurnalistik.
Coba kita lihat. Body of Knowledge Journalistic ini saya dapatkan dari buku Philip Meyer, terbitan tahun 2002, dalam bukunya Precision Journalism. Kalau kita searching ke internet agak sulit memperoleh pendapat-pendapat lain yang membicarakan body of knowledge journalistik ini. Jadi isi dari ilmu jurnalistik ini dapat kita pahami sebagai berikut, yaitu cara mencari informasi. Yang kedua, cara mengevaluasi dan menganalisis informasi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan cara yang akan mengatasi informasi berlebihan dan menjangkau orang-orang yang membutuhkan dan menginginkannya. Dan yang keempat, cara menentukan dan kemudian memperoleh jumlah yang tepat yang dibutuhkan untuk cerita tertentu atau berita tertentu. Jadi ada 4 hal yang menjadi body of knowledge journalistik sebagai ilmu. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai body of knowledge ini. Yang pertama, cara mencari informasi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pencarian dan pengumpulan bahan berita dengan observasi dan wawancara, antara lain menggunakan teknik investigative reporting, juga precision journalism. Jadi investigative reporting ini juga mengandung banyak kekeliruan karena orang menganggap ini sebagai laporan. Padahal investigasi itu adalah cara memperoleh data untuk suatu laporan. Mungkin dapat kita lihat kembali teknik investigative reporting ini akan kita pelajari sendiri, juga precision journalism. Tapi saya akan bahas ini tentu tidak sebagaimana suatu mata kuliah, tapi sebagai satu chapter aja. Itu pun bersamaan dengan precision journalism. Karena itu masalah cara mencari informasi ini berkaitan dengan pengadaan bahan berita, juga pendapat. Jadi ada observasi di sini, tekniknya, ada investigasi, ada presisi, ya. Jadi cara-cara mencari informasi ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan awal dari jurnalistik. Kemudian cara mengevaluasi dan menganalisis informasi. Kegiatan yang kedua ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penyuntingan bahan berita dengan tahapan seleksi dan editing, di mana editor mengevaluasi informasi menggunakan standar jurnalistik, yaitu nilai berita, kode etik, dan hukum. Jadi saudara sekalian, di dalam kegiatan yang kedua ini sebagai kegiatan jurnalistik, tentu tidak sembarang berita atau pendapat disajikan, tapi ada seleksi dan editing. Seleksi dimaksudkan pemilihan. Dalam pemilihan ini digunakan nilai berita, ya. Kemudian dalam pemilihan ini juga digunakan kode etik dan hukum. Jadi kita juga harus memahami bahwa di dalam proses kegiatan jurnalistik yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan biasa itu ada soal nilai berita. Hanya berita yang punya nilai berita yang dapat disajikan. Hanya berita yang memenuhi standar kode etik bisa disajikan. Dan tentu saja masalah hukum. Jika ini dilanggar, maka berita-berita yang disajikan itu akan mendatangkan beresiko pada penulis maupun media yang menyebarkannya. Karena itu ada di sini penyuntingan berita radio, berita televisi, dan berita online. Karena berkaitan dengan kode etik tersendiri dan hukumnya berbeda-beda. Saudara akan mempelajari ini di
hukum dan kode etik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengkomunikasikan bahan-bahan yang sudah diseleksi tadi, yang sudah disunting tadi, ya, sehingga dia dapat mengatasi informasi berlebihan dan menjangkau orang-orang yang membutuhkan dan menginginkannya. Nah, ini hal yang penting sekali, saudara sekalian. Jadi, informasi yang berlebihan ini juga suatu hal yang perlu diperhatikan. Karena itu, untuk menjelaskan ini, maka kita perlu memahami kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan khalayak dan juga mempertimbangkan karakteristik media dan efek yang ditimbulkannya, baik efek psikologis dari isi media maupun juga efek ekonomi, hukum, dan efek sosial. Karena itu ada efek psikologis, hukum dan etika, ekonomi, dan sosial. Hal ini mengingatkan bahwa seorang jurnalis bukanlah asal tulis, asal menyebarkan apa yang dia peroleh. Berita-berita itu harus dipertimbangkan juga efeknya. Apakah efeknya akan mendatangkan dampak. Seorang jurnalis harus tahu dampak yang ditimbulkannya. Jadi saudara sekalian, terutama efek ekonomi itu juga perlu dianalisis, ya. Kita tahu sebagai catatan saja bahwa kegiatan jurnalistik sebetulnya sudah dimulai atau bermula dari surat menyurat kaum pedagang di kota Venesia, ya, di Itali. Nah, surat-surat menyurat ini lama-lama menjadi surat kabar, ya. Itu sejarah surat kabar. Jadi kalau kita runut sejarah surat kabar muncul akibat dari perdagangan surat menyurat dari para pedagang. Jadi sebetulnya berita-berita ini juga dapat menimbulkan efek ekonomi. Kemudian efek psikologis, ya. Karena itu kode etik, terutama untuk anak-anak, perlu diperhatikan efek-efek misalnya pemberitaan mengenai perkosaan anak-anak, ya, kejahatan anak, itu perlu dibatasi, ya. Perlu dipertimbangkan, misalnya tidak men-shoot wajah si anak, ya, atau cukup dari belakang saja, ya. Jadi seorang jurnalis tidak sembarangan menyebarkan peristiwa dan pendapat yang dia peroleh. Dia harus mempertimbangkan ini. Inilah yang membedakan jurnalis dengan yang bukan jurnalis, saudara sekalian. Yang keempat, cara menentukan kemudian memperoleh jumlah yang tepat yang dibutuhkan untuk bercerita atau berita tertentu. Dalam kegiatan pemilihan ini terlibat masalah produksi, penulisan, ya. Di sini juga saya sebutkan beberapa karya jurnalistik, yaitu berita bertafsir, berita reportase, features, news features, artikel, kolom, tajuk, dan surat pembaca. Kemudian bagaimana seorang jurnalis menentukan kadar fakta peristiwanya, ya, sehingga juga kadar fakta pendapat dan pendapatnya dalam berita maupun dalam opini. Jadi seorang jurnalis juga harus menakar fakta-fakta yang dia sampaikan. Jadi saudara sekalian, saya tegaskan lagi, seorang jurnalis harus memahami apa yang dimaksud dengan kadar fakta ini. Dan dalam kuliah-kuliah selanjutnya mengenai fakta ini bisa memakan sampai 3 kali pertemuan. Karena kalau seorang wartawan tidak bisa membedakan fakta peristiwa, fakta pendapat, pernyataan mengenai fakta peristiwa, fakta pendapat, dan pendapat, maka dia akan masuk dalam suatu lingkaran di mana dapat mengorbankan dirinya maupun orang lain.
atau sekarang disebut hoax ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Baik saudara sekalian, itu mengenai body of knowledge jurnalistik yang kemudian akan menentukan apa itu jurnalistik. Selama ini kalau Anda baca, orang hanya mendefinisikan jurnalistik dalam batasan kegiatan. Tapi dari body of knowledge jurnalistik ini kita bisa memahami, terutama seorang wartawan, seorang konten kreator yang profesional itu harus memahami betul-betul apa yang dia sampaikan itu apakah dapat menimbulkan efek psikologis, ekonomi, hukum, atau kehadiran medianya itu sendiri sudah menimbulkan efek bagi masyarakat. Kita lanjutkan dengan yang berikut. Berikut ini adalah kegiatan jurnalistik. Apa saja kegiatan jurnalistik itu? Saya akan coba melakukan mapping yang lebih rinci. Misal yang pertama adalah mencari, yang kedua mengumpulkan, kemudian menyusun, memformat, mengolah, mendesain, mempublikasikan. Biasanya orang menyatukan mencari dan mengumpulkan ya. Ini kedua hal ini sebenarnya hal yang berbeda, tapi dilakukan dalam satu waktu. Mencari atau memburu berita, ini adalah kegiatan pertama dari seorang jurnalis, dari seorang konten kreator, siapapun yang berkecimpung di bidang jurnalistik. Sorry, keterusan. Jadi di dalam kegiatan pertama itu ya, mencari, di sini yang dicari adalah fakta dan pendapat atau opini. Carinya ke sumber berita dan ke sumber-sumber pendapat. Orang terkenal, para pejabat, selebriti, ya, dan ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Kemudian yang kedua mengumpulkan. Mengumpulkan ini mengumpulkan hasil-hasil observasinya. Mengumpulkan dan mendata hasil-hasil wawancara secara sistematis. Ya. Di sini sengaja memang disampaikan kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu kaidah pengarsipan dan dokumentasi. Ini banyak menjadi kelemahan para wartawan karena banyak yang tidak memiliki kemampuan pengarsipan, ya, sehingga data-data yang dia peroleh hari ini tidak bisa digunakan lagi pada periode berikutnya, terutama kalau ada hal-hal yang mendesak. Ya. Kemudian menyusun hasil-hasil observasi dan wawancara itu menjadi naskah berita. Di sini masuk pertimbangan nilai berita, hukum, dan kode etik. Sehingga naskah berita yang dihasilkan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan khalayak. Kedua, tidak bermasalah dengan masalah hukum yang ada, terutama hukum pers, undang-undang pokok pidana, pencemaran nama baik, ya. Kemudian juga tidak melanggar kode etik profesi di tempat dia bekerja. Jadi ada kode etik jurnalistik tentunya, ada juga kode etik profesi-profesi, kode etik jurnalistik radio, ya. Jadi ada juga yang berkaitan dengan medianya. Kemudian yang keempat, saya sengaja menggunakan istilah memformat karena tidak semua lagi ditulis. Kan dulu kebanyakan definisi yang lama itu menggunakan menulis naskah berita. Padahal naskah berita ini tidak hanya sekadar ditulis, tapi juga langsung diaudiokan. Ada juga yang memvisualkan naskah berita secara langsung. Kemudian strukturnya disesuaikan dengan karakteristik media masing-masing. Jadi saudara sekalian, yang kelima mengolah.
Mengolah ini berkaitan dengan penyuntingan. Ada dua hal yang perlu dilihat di sini, yaitu standar bahasa tertulisnya, standar bahasa audionya, standar bahasa visual. Jadi seorang jurnalis harus memahami standar-standar ini, misalnya kode etik, misalnya standar EYD, ya, EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, ya, sekarang namanya PUEBI. Ya. Jadi itu standar bahasa tulis. Kemudian bahasa audio juga ada standar bahasa visual juga sudah ada. Ya. Kemudian juga memperhatikan undang-undang dan kode etik jurnalistik yang ada. Jadi di dalam pengolahan ini perlu diketahui ada 3 hal, yaitu mengurangi naskah atau menambah naskah atau menulis ulang naskah berita yang ada. Jadi ini adalah bagian dari redaktur, ya. Baik saudara sekalian, langkah berikutnya adalah mendesain, melayout segala format naskah berita dan pendapat itu dengan menerapkan elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain berdasarkan karakteristik medianya. Apakah itu surat kabar, majalah, radio, televisi, film, internet, yang juga berkaitan dengan materi-materi non-jurnalistik. Karena di semua media itu ada iklan terutama dan juga tulisan-tulisan fiksi. Terakhir, terus kalian, jurnalistik kegiatan yang terakhirnya adalah mempublikasikan seluruh karya jurnalistik melalui media massa secara periodik, baik surat kabar, radio, televisi, film maupun melalui internet. Ini agak kurang ini, ya. Baik, saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekedar memperkenalkan kepada Anda apa itu jurnalistik, body of knowledge-nya, dan kegiatan jurnalistik. Saya berharap Anda dapat googling ke video-video lain yang ada di YouTube, di Google, untuk memperoleh bandingan pengertian jurnalistik, juga termasuk body of knowledge jurnalistik, dan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Bila ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.